Saat saya mendaki gunung untuk mengumpulkan ramuan, saya menemukan foto ibu saya ditempel di batu nisan. Jadi saya melepas foto itu dan juga mengambil relik yang dipersembahkan. Saya berencana untuk membawanya kembali kepada ibu saya. Tetapi begitu saya pergi, seorang pria kaya datang untuk memberi penghormatan kepada mendiang istrinya. Istrinya telah meninggal selama 7 tahun. Ketika dia mengetahui bahwa relik dan foto itu hilang, dia langsung marah. Asistennya menghubungi petugas pengawas pemakaman dan menemukan bahwa hanya saya yang masuk dan keluar dari pemakaman. Dia segera pergi mencari saya. Saat itu saya berniat menjual relik tersebut. Tiba-tiba pria kaya itu menemukan saya. Dia meminta saya untuk mengembalikan relik tersebut. Itu adalah biaya pengobatan ibu saya, bagaimana mungkin saya memberikannya kepadanya? Namun dia malah memarahi ibu saya karena tidak mendidik saya dengan baik. Saya berpikir bahwa bagaimanapun juga, relik itu akan ditukar dengan uang. Dokter berharap mereka bisa melakukan operasi pada ibu saya, tetapi para dokter menolak. Mereka mengatakan saya telah menyinggung orang penting. Jadi saya meminta pria kaya itu untuk memberikan uang tebusan sebesar 3 juta dolar. Jika tidak, saya akan menghancurkan relik tersebut. Pria kaya itu akhirnya berkompromi, tetapi dia melemparkan uang itu ke tanah sekaligus. Saya menyerahkan barang-barang itu kepadanya dan dia langsung pergi. Tepat saat itu ibu saya didorong keluar oleh dokter. Saya segera mengambil uang yang berserakan di tanah dan memberikannya kepada pihak rumah sakit. Namun, mereka tetap tidak berani menyinggung pria kaya itu. Tanpa daya, saya harus membawa ibu saya pindah rumah sakit. Namun, tidak peduli seberapa keras saya memohon. Tidak ada rumah sakit yang bersedia menerima ibu saya. Suatu hari saya bertemu dengan seorang dokter yang baik hati. Dia mengatakan bahwa selama saya mendapatkan surat perjanjian dari pria kaya itu, akan ada rumah sakit yang bersedia merawat ibu saya. Saya mendapatkan informasi tentangnya dan segera pergi mencarinya. Saya bahkan mempertaruhkan nyawa saya untuk menghentikan mobilnya yang sedang melaju. Saya berlutut di hadapannya, memohon maaf atas perilaku saya sebelumnya. Namun pria kaya itu merobek surat perjanjian itu di depan saya menolak menyerah dan terus memohon dengan sangat. Asistennya mengira saya berbohong, tetapi pria kaya itu tiba-tiba membawa saya masuk ke dalam mobil. Begitu kami sampai di rumah sakit, saya melihat para petugas keamanan sedang mendorong ibu saya keluar. Saya buru-buru mengatakan bahwa saya membawa pria kaya itu, tetapi mereka tidak percaya dan bahkan mendorong ibu saya hingga tertidur ke tanah. Saya tidak mampu mengangkat ibu saya sendirian. Saat itulah pria kaya itu secara tidak sengaja melihat wajah ibu saya. Dia langsung mengenali bahwa wanita itu adalah istrinya yang telah wafat selama 7 tahun. Tanpa ragu, dia segera mengangkat ibu saya dan membawanya ke ruang gawat darurat. Kemudian pria kaya itu menanyakan umur dan tanggal lahir saya. Begitu saya mengatakannya, dia langsung memeluk saya. Ternyata, dia adalah ayah saya. Tetapi mengapa ibu saya tidak pernah menyebutkan hal itu?